Oke, Assalamualaikum semuanya anak-anak Ibu. Jadi Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai eksponen. Nah, sebelum menjelaskan kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Eksponen. Kita lanjut aja ya, langsung. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, jadi eksponen itu dia itu dilambangkan seperti A pangkat N, di mana N-nya ini adalah pangkat, A-nya ini namanya adalah basis. Nah, jadi A pangkat N itu artinya perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Misalnya sebanyak berapa pangkatnya? Misalnya 2 pangkat 5, berarti perkalian berulang. Berarti 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya itu sebanyak 5 kali, sebanyak pangkatnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi contohnya bisa ya, misalnya ada 1/2 pangkat 2. Nah, berarti itu 1/2 dikali pangkat 3 aja ya. 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, maka 1 kali 1 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, berarti 1/2 pangkat 3 itu adalah 1/8. Jadi 1/2-nya itu perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Ada berapa pangkatnya? Ada 3, maka dia di 1/2-nya ada 3 kali. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, saya ambil penghapus dulu. Nah, oke, kita lanjut untuk ke sifat-sifatnya ya. Nah, untuk ke sifat-sifatnya, untuk ke sifat-sifat eksponen, di sini ada 8 yang mau saya sampaikan sifat-sifat eksponen. Di mana sifat yang pertama itu adalah apabila ada eksponen dengan basis yang sama ya. Ini berarti ada basis A dengan A juga. Kalau dia dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Nah, contohnya gimana, Bu? A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti contoh yang pertama, kalau ada A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 5, karena basisnya sama ya, berarti jadi A pangkat 5 tambah 2. Berarti A pangkat 7. Nah, seperti itu kira-kira contoh soal nomor 1. Bu, harus A? Enggak harus A. B, C, angka semua pun sama. Boleh. 3, kalau dia 3, kalau angka berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Maka ini hasilnya adalah 3 pangkat 3 tambah 4, berarti 3 pangkat 7. Nah, jadi ini A-nya itu boleh angka atau variabel atau angka sendiri. Nah, jadi kalau basisnya ini sama, artinya apa? Basisnya ini yang ini namanya basis. Kalau dia sama, berarti kalau dia dikalikan bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. Nah, itu contoh sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, yaitu A pangkat M per A pangkat N. Nah, apabila ada basisnya sama ya, syaratnya basisnya sama, kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang. Nah, berarti gimana, Bu, contohnya? Contoh yang kedua, misalnya ada A pangkat 7 per A pangkat 3, berarti ini kan sama A sama A, berarti A pangkat 7 dikurang 3. Berarti A pangkat 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, seperti itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, apabila ada pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi. Nah, dipangkatkan dengan N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka itu bilangan basisnya itu hasilnya adalah pangkatnya itu dikalikan M kali N. Nah, berarti yang ketiga itu apabila ada bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi pangkat N. Nah, berarti itu dikalikan. Nah, contohnya gimana, Bu? Contohnya misalnya A pangkat 7. Pangkatnya 2 lagi, dipangkatkan 2, berarti A pangkat 7 dikali 2. Nah, kalau di sini saya mau buat kalinya itu titik saja, titik artinya kali ya. Berarti A kali 7 kali 2, berarti A pangkat 14 hasilnya. Seperti itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, nah ini untuk yang keempat, apabila ada AB dipangkatkan dengan N, maka itu adalah A pangkat N, B pangkat N. Nah, jadi ini masing-masing. Contohnya adalah AB pangkat 2. Berarti ini hasilnya adalah A di pangkat 2, B pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi A dipangkatkan 2, B pangkat 2. Jadi semuanya yang di dalam kurung ini dipangkatkan. Apapun yang di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 2. A pangkat 2, B pangkat 2 gitu. Kalau misalnya pangkatnya 3, berarti yang di dalam kurung A pangkat 3, B pangkat 3. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima,
Kalau ada A per B pangkat N, nah kalau ini sama seperti tadi ya. Berarti ini dipangkatkan yang semuanya yang di dalamnya. A pangkat N per B pangkat N juga. Nah untuk yang kelima contohnya nggak usah AB lah Bu, yang lain. Misalnya adalah 2 per 6 pangkat 3. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Seperti itu ya. 2 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Sama-sama. Yang atas dipangkatkan, yang bawah juga dipangkatkan. Untuk yang sifat ke-6, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dengan syarat A-nya itu elemen bilangan real dan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, jadi A atau basisnya, basis yang dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan 1. Basis yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Ingat itu ya. Nah, kalau yang ini adalah pangkat negatif. Pangkat negatif, kalau dia berpangkat negatif, cara kita supaya mempositifkannya adalah dengan menurunkannya ke bawah atau menseperkannya. 1 per A pangkat N. Contohnya gimana Bu? Soal nomor yang ke-7 ini contohnya, misal ya, nah untuk yang ke-6, contohnya yang ke-6 belum. Yang ke-6 contohnya misalnya adalah si Z pangkat 0, berarti sama dengan 1. Atau 5 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1 gitu ya. Nah kemudian yang ketujuh ini misalnya dia adalah pangkat negatif. Kalau kita mau mempositifkan ya, maka kita dengan cara menseperkannya. Contohnya gimana Bu? 7 pangkat negatif 3. Nah 7 pangkat negatif 3 itu kita mau positifkan Bu. Berarti kita bisa buat 1 per 7 pangkat 3. Jadi 7 pangkat 3-nya itu ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau yang ke-8 ini adalah kalau A pangkat M per N itu bisa kita ubah ke jadi dalam bentuk akar. Di mana akar A pangkat M per akar A pangkat M yang di sini yang di luarnya itu N. Nah, contohnya gimana Bu? Yang misalnya ya A pangkat 5 per 3. Nah, ini bisa kita buat akar dari A pangkat 5-nya di dalam, akar 3-nya, per 3-nya itu jadi akar 3. Nah, seperti itu. Jadi, A pangkat 5 per 3 itu bentuknya seperti ini. Ya, akar pangkat 3 dari A pangkat 5. Jadi, 5-nya yang di dalam, 3-nya yang di luar. Nah, seperti itu. Contoh-contoh sifat-sifat eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, nah kita selesaikan di sini. Kalau nggak muat kita sambung lagi nanti di sana kita hapus ya. Soal nomor 1. Nah untuk soal nomor 1 ini katanya tentukan nilai P. Berapa nilai P nih? Nah ini soalnya adalah 3 pangkat 4 itu dipangkatkan 2 lagi Bu, sama dengan 3 pangkat P. Nah ini berarti 3 pangkat 4 ini pangkat dipangkatkan lagi. Ini menurut sifat yang ketiga. Kalau pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Berarti 4 kali 2. Ya kan? 4 kali 2. Nih saya buat gini sama dengan 3 pangkat P. Berarti 3 4 kali 2 sama dengan 8. Sama dengan 3 pangkat P. Nah kalau dia udah mempunyai basis yang sama gini, ini bisa dicoret ya. 3 pangkat 8, 3 pangkat P. Coret 3-nya. Bisa dicoret 3-nya. Nah, kita coret 3-nya. Nah, maka yang kelihatan apa, Bu? Berarti dapat 8 sama dengan P atau P sama dengan 8. Dapat P-nya sama dengan 8. 8 sama dengan P, P sama dengan 8 sama ya. Nah, untuk soal yang kedua itu ada B pangkat P, B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Kita kan mau tahu nih berapa si B-nya, ya kan? Berarti kalau ini B perkalian sama nih basisnya. Kalau perkalian diapain, Bu? Ditambah. Berarti B kali B pangkat 5 artinya P tambah 5 ya. Nah, kenapa? Ini kan pangkatnya ditambah karena dia perkalian. Pangkatnya ditambah sama dengan B pangkat 9. Bu, sama nih, udah sama satu-satu dia. B di sini 1, B di sini 1. Berarti udah bisa dicoret dong, Bu. Bu, bisa. Kita coret. Apa yang kelihatan, Bu? Nah, ini dia P tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini dia fungsi saya ajarin yang materi kemarin. Berarti P sama dengan 9 dikurang 5. Berarti P sama dengan 4. Dapat P-nya. Oke. Yang kedua selesai. Lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah 3 pi
pangkat P sama dengan 27 Pi pangkat 3. Nah, jadi kalau kita mau menentukan seperti ini berapa P-nya, kita adalah dengan membuat kedua ruas itu sama bentuknya. Biar bisa dicoret sama dicoret. Ini kan udah sama-sama bentuknya. Ini udah sama nih B sama B. Jadi gimana caranya ini kedua-dua ini kita buat Y sama. Bu, ini nggak ada yang sama, ini 3 nih 27. Nah, gimana? Gimana supaya dia tuh jadi 3 juga atau jadi 27 juga? Nah, jadi yang mana yang bisa dirubah? Nah, 27 itu ada hubungannya sama 3 kan? Apa angka 27 apa hubungannya dengan angka 3? Ternyata 27 itu adalah 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Jadi kenapa? Supaya sama, Bu. Kenapa jadi dibuat 3 pangkat 3? Supaya dia sama. Biar bisa kita coret 3 Pi pangkat P itu kan sama dengan 3 pangkat 3 ya kan, 27 itu kan 3 pangkat 3 supaya ada 3-3-nya, Bu. Nah, jadi kita buat 27 3 pangkat 3 ini Pi pangkat 3. Nah, Bu, ini ada dalam kurung, Bu. Ini nggak ada. Nah, makanya kita buat juga dia dalam kurung. Berarti ini 3 Pi dalam kurung pangkat P. Ini kan pangkat 3 pangkat 3. Nah, menurut sifat yang keempat, nah, kalau dia A pangkat N, B pangkat N bisa dirubah jadi A, B pangkat N kan? Sifat yang keempat. Berarti ini pangkat 3, ini pangkat 3. Boleh dong kita buat ini 3 Pi pangkat 3. Nah, jadi 3-3-nya ini keluar. Jadi yang 3 Pi-nya ini ke dalam nih. Kan sama dengan sifat yang keempat. Sifat yang keempat berarti ini 3 pangkat 3, 3 Pi pangkat 3, Pi pangkat 3. Nah, jadi udah sama bentuknya, Bu. Sama. Nah, karena dia udah bisa sama bentuknya, boleh dicoret. Jadi gimana caranya kalau menentukan P adalah dengan menyamakan ke ruas kanan dan ruas kiri. Berarti dapat dong, Bu. Apa yang dapat P sama dengan 3. Oke. Nah, dapat P sama dengan 3. Selesai soal yang nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4, 5, 6, dan 7 kita hapus dulu papan tulisnya ya, karena nggak muat lagi, oke? Bentar ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita buat soalnya lagi ya. Nomor 4 itu, di sini saya bahas soal nomor 4, di mana ada 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Nah, ini kita disuruh menyederhanakan ya. Kita sederhanakan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3. Nah, ini caranya adalah kita kerjakan satu-satu. Nah, berarti ini bilangan pangkat dipangkatkan. Berarti ini harus ini dipangkatkan, ini dipangkatkan, ini dipangkatkan, ini dipangkatkan. Berarti ini tinggal kita kali ya. Pangkat dipangkatkan berarti dikali 2, 4 kali 3 ya. Saya buat di sini 4 kali 3 dikali, nah, 3 pangkat 6 kali 3 per 2, 3 dikali 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi setiap pangkatnya ini, kalau dia dalam kurung ini per pangkat 3, berarti ini semua isi-isinya kamu pangkatkan 3. Berarti 4 pangkat 3, 4 kali 3, 6 kali 3, 3 kali 3, 2 kali 3. Nah, ini tinggal kalikan aja. Berarti ini 2, 4 kali 3, 12 dikali, nah, 3, 6 kali 3, 18 per 2, 3 kali 3, 9. Nah, ini saya nggak usah buat kali pun nggak ada masalah. Titik seperti ini aja. Nah, ini dikali, saya buat titik ya, ganti titik. Ini 3 dikali 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, jadi ini saya mau ganti titik aja karena nanti terlalu banyak kali-kalinya bingung. Nah, jadi ini 2 pangkat 4 kali 3, 12, 3, 6 kali 3, 18, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Nah, kemudian ini caranya adalah udah dibagi menurut sifat yang pembagian tadi. Kalau dia basisnya yang sama, hanya basisnya yang sama. Jadi nggak bisa kamu kurangkan 12 kurang 6, nggak bisa. Kenapa? Ini basisnya 2, ini 3. Nggak bisa. Jadi cari basisnya yang sama. Basisnya di sini atas 2, di bawah 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 12 kurang 9 ya. 12 kurang 9. Nah, ini dikali 3, ini 18 dikurang 6. 18 kurang 6, berarti sama dengan 2 pangkat 12 kurang 9 sama dengan 3. Kemudian yang ini 18 kurang 6 sama dengan 12. Nah, ini dia hasilnya, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 12. Nah, untuk soal yang ke-5. Untuk soal yang kelima, itu ada A. Nah, ini kita pakai merah aja ya, karena kurang terang.
A pangkat 3 dikali, saya mau buat kalinya titik aja, dikali A pangkat 4 per A pangkat 2, tapi di sini dipangkatkan 5. Nah, ini sama ya pengerjaannya sama yang atas, ini tinggal yang bedanya ini angka, yang ini A. Ini berarti A pangkat, langsung saya kasih ya, 3 kali 5, A pangkat 4 kali 5 per A pangkat 2 kali 5, sama dengan A pangkat 3 kali 5, 15, A pangkat 4 kali 5, 20, A pangkat 2 kali 5, 10. Nah, ini tinggal kurangkan, tambahkan. Berarti ini tinggal, ini kali ini berarti ditambah ya pangkatnya. A pangkat 15 tambah 20 per A pangkat 10. Berarti A pangkat 15 tambah 20 sama dengan 25 per A pangkat 10. Nah, ini bisa dikurangin ya, 25 kurang 10 berarti apa? Jadinya 25 kurang 10 berarti sama dengan A pangkat 15. Ya. Sorry, ya Allah salah ya. 15 tambah 20 kok 25, Bu. 15 tambah 20 35 ya. Nah, salah ya, 35. 15 tambah 20 35. Berarti 35 dikurang 10 berapa, Bu? 25 ya. Nah, ini 15 tambah 20 35 per A pangkat 10 A pangkat 25. Maka hasilnya A pangkat 25. Lanjut soal yang ke-6. Soal yang ke-6 yaitu si 4 A pangkat 2 dipangkatkan 0 dikurang 3 si B pangkat 0 per 2. Nah, ini Bu, jadi ini gimana, Bu? 4 pangkat 0 A pangkat 2 pangkat 0. Nah, ini kalau sekali semua dipangkatkan 0 berapa? Kan tadi udah ada bilang ya, apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti ini 1 dikurang 3. Nah, ini yang pangkat 0-nya 3-nya nggak ada pangkat 0. Berarti bukan 3 pangkat 0 1 ya, 3 ya tetap 3. Yang pangkat 0 hanya si B. Berarti B pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 3 dikali 1 per 2. Maka sama dengan 1 kurang 3. 3 kali 1 3 ya. 1 kurang 3 sama dengan 1 kurang 3 sama dengan minus 2 per 2 sama dengan minus 1 jawabannya. Seperti itu soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. Alhamdulillah. Oke, nomor 7 di mana ini 3M kalinya saya buat titik saja. 3M dikali 3M kuadrat, tapi ini dikuadratkan, kemudian dibagi 3 pangkat 11 dikali M pangkat 2, namun ini dipangkatkan lagi. Nah, ini ada pangkat dipangkatkan pangkat lagi. Nah, ini kita selesaikan satu-satu dulu. Kita selesaikan dari yang paling dalam. Kita selesaikan dulu yang ini dipangkatkan 2. Yang bagian sini ya. Pangkatkan 2 dulu. Berarti ini 3 pangkat 2 M pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 M pangkat. Nah, ini langsung kali ya. 2 kali 2. Langsung saya buat M pangkat 4. Nah, per 3 pangkat 11 M pangkat 2. Nah, baru udah selesai dipangkatkan yang ini. Baru kita pangkatkan 3 lagi. Nah, kemudian ini pangkat 3, berarti saya langsung aja ini kalikan. 3 pangkat 2 kali 3, 6. Kemudian M 2 kali 3, 6. 3 pangkat 2 kali 3, 6. Kemudian M 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian dibagi dengan 3, 11 kali 3. Nah, ini semua ya, karena udah semua dipangkatkan 3. 11 kali 3, 33. Dikurang M kali 2 kali 3. M sama dengan 6. Nah, ini coret, mana yang bisa dicoret atau dijumlahkan. Nah, ini kan M pangkat 6, M pangkat 6. Kalau 6 kurang 6 habis kan? Berarti ini habis ya, M pangkat 6, M pangkat 6 habis ya. Habis berarti M6 habis, berarti tinggal si ini, yang pangkat 3. Berarti ini yang pangkat 6. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6, berarti jadinya berapa? 3 pangkat 12. M pangkat 12 per 3 pangkat 33. Nah, masih ada yang sama, basisnya masih ada. Berarti ini. Nah, kalau yang ini kan 12 per 33. 12 pangkat 12 dengan pangkat 33. Berarti ini dikurangkan. Ini berarti dikurangin ya. 12 kurang 33 hasilnya minus. Tapi Bu, saran saya supaya dia posisinya tetap positif, berarti yang kamu kurangkan adalah 3. Nanti dia posisinya di bawah. Sebentar ya, langsung aja kita naikin ke atas aja biar lebih gampang. 3 pangkat 12 M pangkat 12 per 3 pangkat 33 sama dengan
Kita naikin ke atas. Nah ini posisinya ini 12, 12. Nah ini kan seharusnya kan 3, 12 dikurang 33, M pangkat 12 ya. 33 dikurang 12 sama dengan 21 ya. Berarti ini jadi 3 pangkat 20 minus 21 ya. M pangkat 12. Nah jadi posisinya ini kan ini pangkatnya negatif. Bu, supaya dia positif jadi apa? Berarti kan dia di bawah hasilnya. Jadi yang M-nya ke bawah nggak, Bu? Nggak, karena dia udah positif. Berarti M12 per 3 pangkat 21. Nah, jadi yang negatif 21-nya itu pindah ke bawah. Seperti contoh yang sifat yang terakhir tadi. Yang pangkat negatif ke bawah jadi 3 pangkat 21, M pangkat 12. Nah, tapi kalau saya ini langsung posisinya saya langsung dari sini. Kenapa? Ini langsung M pangkat 12 saya buat. Nah, kalau yang ini kan 33 kurang 12. Posisinya mana yang besar? Yang besar kan yang bawah. Karena yang besar yang bawah berarti yang bawah dikurang atas. Nanti hasilnya di mana letak posisinya adalah di yang paling besar. Yang besar kan yang bawah. Berarti nanti posisi hasilnya harus di bawah. Kalau dia yang besar di atas, maka nanti hasilnya posisinya di atas. Tapi kalau yang besar yang bawah, maka nanti hasilnya di yang bawah. 33 kurang 12 kan sama dengan 21. Berarti 3 pangkat 21 gitu. Ya, langsung di bawah hasilnya. Kenapa? Karena yang besar yang bawah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya udah selesai ya 1 sampai 7. Selanjutnya saya akan memberikan kamu soal, beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu tentukan P-nya ya. Misalnya ada 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6. Nah, berapa P-nya? Kemudian soal yang kedua 1/4 pangkat P itu sama dengan 1/2 sebentar ya, 1/16 1/16. Nah, berapa P-nya? Berarti kemudian soal yang ketiga adalah ini soal yang ketiga saya buat adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 pangkatnya pangkat 4. Berapa hasilnya? Disederhanakan ya. Nomor 3, nomor 4 soal saja saya kasih 5 soal saya kasih. Yang ketiga adalah 3, 4 A pangkat 0 dikurang 2 dibagi 2. Nomor 4. Kemudian nomor 5 itu adalah 3M pangkat 2 dikali 3 kuadrat M pangkat 4 dipangkatkan 2 per 2 per 3 M pangkat 5 kemudian dipangkatkan 3 lagi. Nah, seperti itu ya. Ini soalnya 1, 2 tentukan P-nya berapa. Kemudian 3, 4, 5 ini dicari berapa nilainya ya. 2P sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Nah, kemudian nomor 2 1/4 pangkat P sama dengan 1/16. Nah, kemudian nomor 3 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 4. Nah, kalau nomor 4 itu 4 kali A pangkat 0 dikurang 2
per 2. Nomor 5 itu 3M pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali M pangkat 4. Nah, dipangkatkan 2. Kemudian dibagi 3M pangkat 5. Nah, semuanya ini dipangkatkan 3 lagi. Nah, berapa hasilnya? Oke? Semoga kamu mengerti dan paham. Saya akhiri semua videonya ini. Jangan lupa dicatat. Kemudian dijawab soalnya. Dan bila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya.